Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dari kelas 11 Agama 1 yang beranggotakan Muhammad Furqon, Ahmad Syafiq, dan Raihan Al-Fadilah ingin mempresentasikan bab 1, yaitu tentang harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Pada pemateri, kami persilahkan. A. Konsep hak dan kewajiban asasi manusia. 1. Makna hak asasi manusia. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Pada hakikatnya, dalam HAM terkandung dua makna. 1. HAM merupakan hak alamiah yang melekat dalam diri setiap manusia sejak ia dilahirkan ke dunia. 2. HAM merupakan instrumen atau alat untuk menjaga harkat dan martabat manusia sesuai dengan kodrat kemanusiaan yang luhur. Hak asasi manusia memiliki ciri-ciri khusus. Di sini kita akan membahas ciri-ciri khusus hak asasi. Yang pertama ada hakiki. Artinya, hak asasi semua umat manusia sudah ada sejak lahir. Yang kedua ada universal. Artinya, berlaku untuk semua orang. Yang ketiga, tidak dapat dicabut, tidak dapat diserahkan kepada orang lain. Yang keempat, tidak dapat dibagi. Artinya, semua orang berhak mendapatkan semua hak. 2. Makna kewajiban asasi manusia. Kewajiban secara sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Seseorang mendapatkan haknya dikarenakan dipenuhinya kewajiban yang dimiliki. Di sini kita akan membahas substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Yang pertama, hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai Pancasila. Hubungan antara hak dan kewajiban asasi manusia dengan Pancasila dapat dijabarkan secara singkat sebagai berikut. Sila pertama, menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah, dan kewajibannya untuk menghormati perbedaan agama. Sila 2. Menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan pelindungan hukum. Sila 3. Mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara dengan semangat gotong royong, saling membantu, saling menghormati, rela berkorban, dan menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Sila keempat, dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis. Sila kelima, mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara, serta memberi kesempatan sebesar-besarnya pada masyarakat. 2. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai instrumental Pancasila. Nilai instrumental sifatnya lebih khusus dibandingkan dengan nilai dasar. Adapun beberapa peraturan perundang-undangan yang menjamin hak asasi manusia diantaranya sebagai berikut. A. UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, terutama pasal 28A sampai dengan 20 J. B. Ketetapan MPR nomor 17 MPR 1998 tentang hak asasi manusia. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai praksis sila-sila Pancasila. Nilai praksis Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan
dan perbaikan sesuai perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat. Sikap yang ditunjukkan yang berkaitan dengan penegakan hak asasi manusia dalam sila 1 sampai dengan 5. Sila 1, ketuhanan yang Maha Esa. Sikap yang ditunjukkan tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Sila 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sikap yang ditunjukkan berani membela kebenaran dan keadilan. Sila 3, persatuan Indonesia. Sikap yang ditunjukkan cinta tanah air dan bangsa. Sila 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sikap yang ditunjukkan tidak memaksakan kehendak orang lain. Sila 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sikap yang ditunjukkan menghargai hasil karya orang lain. Kasus pelanggaran hak asasi manusia. Di sini kita akan membahas penyebab pelanggaran hak asasi manusia. Yang pertama ada faktor internal, yang kedua ada faktor eksternal. Faktor internal. Yang pertama sikap egois, kedua rendahnya kesadaran HAM, yang ketiga sikap tidak toleran. Faktor eksternal. Yang pertama penyalahgunaan kekuasaan, yang kedua ketidaktegasan aparat hukum, yang ketiga penyalahgunaan teknologi, yang keempat kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. 2. Kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Berikut ini contoh kasus pelanggaran HAM. Kan kita tinggal di bumi. Gravitasi pasti ke Komedian bawah. bintang Emon jadi sorotan dalam penyelesaian kasus penyiraman air keras pada penyidik KPK Novel Baswedan. Melalui sosial medianya, bintang Emon mengkritisi alasan tak sengaja yang diungkapkan jaksa yang menuntut pelaku penyiraman air keras dengan 1 tahun penjara. Bisa. Katanya nggak sengaja, tapi kok bisa sih kena muka? Pan kita tinggal di bumi. Gravitasi pasti ke bawah. Nyirem badan nggak mungkin meleset ke muka. Kecuali Pak Novel Baswedan emang jalannya handstand. Bisa lo protes Pak Hakim. Saya niatnya nyirem badan. Cuma gara-gara dia jalannya bertingkah jadi kena muka. Bisa. Masuk akal. Sekarang tinggal kita cek. Yang kagak normal cara jalannya Pak Novel Baswedan atau hukuman buat kasusnya. Setelah videonya viral, tiba-tiba sejumlah akun Twitter menuduh bahwa bintang Emon merupakan pengguna narkoba. Sejumlah warganet mengaitkan hal tersebut dengan kritik yang Bintang sampaikan. Banyak yang kagak bangun subuh tuh sering tuh. Gua, temen-temen gua banyak yang kelewat. Tapi ini ada yang bangun subuh bukan buat sholat subuh. Buat nyiram air keras ke orang yang baru pulang sholat subuh. Jahat nggak? Jahat. Sontak warganet bereaksi. Banyak di antara mereka termasuk beberapa publik figur mengatakan bahwa cuitan tersebut merupakan fitnah yang dilakukan pada Bintang Emon dan menggaungkan tagar Save Bintang Emon. Sebelumnya dalam sidang telekonferensi di Pengadilan Negeri Jakarta Utara 11 Juni lalu, 2 terdakwa penyiram air keras kepada Novel Baswedan, Roni Bugis dan Rahmat Kadir hanya dituntut 1 tahun penjara. Jaksa menganggap pelaku tidak berniat melukai, tetapi hanya ingin memberi pelajaran kepada Novel. Nah, sedangkan di fakta persidangan, dia tidak ada niat untuk melukai. Dalam fakta persidangan yang bersangkutan hanya ingin memberikan pelajaran kepada seseorang, yaitu Novel Baswedan, dikarenakan tadi alasannya karena dia lupa dengan institusi, menjelekan institusi, gitu loh. Nah, Padahal jaksa menganggap Rahmat Kadir terbukti menganiaya dengan perencanaan. Penyerangan yang mengakibatkan cacat permanen pada korban ini juga dinilai mencoreng nama baik Polri karena terdakwa merupakan anggota polisi aktif. Saat ini Bintang Emon telah mengunci media sosial Twitternya. Bintang Emon pun belum menyampaikan keterangan apapun perihal dugaan fitnah yang menimpanya. Sekarang tinggal kita cek. Yang kagak normal cara jalannya Pak Novel Baswedan. Upaya pencegahan hak asasi manusia. Upaya pemerintah dalam menegakkan hak asasi manusia. Idrus Affandi dan Karim Suryadi menegaskan bahwa bangsa Indonesia dalam proses penegakan hak asasi manusia sangat mempertimbangkan 2 hal ini.
1. Kedudukan negara Indonesia sebagai negara yang berdaulat baik secara hukum, sosial, maupun politik harus diperhatikan dalam keadaan apapun sesuai dengan prinsip-prinsip yang dianut dalam Piagam PBB. 2. Dalam pelaksanaannya, pemerintahan harus tetap mengacu kepada ketentuan-ketentuan hukum internasional mengenai HAM. Pemerintah Indonesia dalam proses penegakan HAM ini telah melakukan langkah-langkah strategis, di antaranya yang pertama, pembentukan Komisi Nasional HAM. Komnas HAM dibentuk pada 7 Juni 1993. Komnas HAM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada pasal 75 sampai 99. Komnas HAM beranggotakan 35 orang yang dipilih oleh DPR berdasarkan usulan Komnas HAM dan ditetapkan oleh Presiden. Masa jabatan anggota Komnas HAM selama 5 tahun dan dapat diangkat lagi hanya untuk 1 kali masa jabatan. Komnas HAM mempunyai wewenang sebagai berikut. A. Melakukan perdamaian kepada kedua belah pihak. B. Menyelesaikan masalah secara konsultasi maupun negosiasi. C. Menyampaikan rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran HAM kepada pemerintah dan DPR untuk ditindaklanjuti. D. Memberi saran kepada pihak yang bermasalah untuk menyelesaikan sengketa pengadilan. Pembentukan instrumen hak asasi manusia. Instrumen hak asasi manusia alat untuk menjamin proses perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Biasanya berupa peraturan perundang-undangan dan lembaga-lembaga penegak hak asasi manusia. Adapun beberapa peraturan perundang-undangan untuk mengatur masalah HAM sebagai berikut. 1. Dalam Sidang Istimewa MPR 1998 dikeluarkan ketetapan MPR mengenai HAM yaitu TAP MPR nomor 17 MPR 1998. 2. Ditetapkannya Piagam HAM Indonesia pada tahun 1998. 3. Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949. Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia. Pengadilan Hak Asasi Manusia adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran hak asasi manusia berat yang diharapkan dapat melindungi hak asasi manusia. Pengadilan Hak Asasi Manusia bertugas memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat. 2. Upaya penanganan kasus pelanggaran HAM. A. Upaya pencegahan pelanggaran HAM. 1. Menegakkan supremasi hukum dan demokrasi. 2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran HAM oleh pemerintah. 3. Meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan HAM yang dilakukan oleh pemerintah. Membangun harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia. Salah satu cara untuk mengharmonisasikan hak dan kewajiban asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan menghindarkan diri kita dari sikap egois. Nah, tadi kita sudah membahas bab 1. Selanjutnya, kita akan melanjutkan presentasi ke bab 3.